Perdebatan antara Gus Uril Absar Abdallah dan Iqbal Damani dalam suatu kesempatan public debat di TV Kompas TV yang dimoderatori oleh Rossi, kemudian memunculkan perdebatan-perdebatan lanjutan di media sosial maupun di media mainstream, merefleksikan dua wajah dari perdebatan ini. Yang satu menampilkan representasi dari arus atau arus ideologi anti pertambangan, anti penambangan. Yang satu, Gus Uril ini mewakili dari pihak yang realistis, yang beredar di masyarakat, aktivitas, tradisi, lifestyle, habit, atau culture pertambangan, culture industri pertambangan yang ada di masyarakat. Jadi di satu sisi kita harus akui bahwa industri tambang atau penambangan, industri penambangan itu sudah ada lama dan sudah menjadi culture dari industrialisasi di masyarakat Indonesia. Artinya sebagai culture itu infrastruktur culture-nya baik masyarakat penikmat, masyarakat pemakai, masyarakat pelaku industri itu, kemudian masyarakat yang menginvestasikan dananya untuk itu, kemudian pihak-pihak yang menikmati dari bisnis ini dan perputaran keuangannya, kemudian masyarakat yang terefek secara ekonomik dari bisnis ini di sekitar tempat ataupun di luar tempat, dan industri yang dari hulu ke hilir. Nah, ini banyak sekali ya. Sebagai kultur industri pertambangan itu tentu mempunyai realitasnya sendiri. Masyarakat di sana tidak selalu melihat hitam putih atau melakukan atau tidak melakukan karena mereka tahu atau tidak tahu bahwa industri penambangan itu merusak atau tidak. Itu bukan karena itu ya. Tapi kadang-kadang masyarakat di lapangan ya melakukan suatu kerja karena itulah pilihannya atau tidak ada pilihan lain. Kira-kira susah memang mengubah suatu kultur masyarakat, dalam hal ini kultur industri penambangan. Itu tentu tidak setahun, 2 tahun, 3 tahun, sampai 10 tahun. Itu adalah kultur yang sudah sangat lama berjalan. Seperti Anda lihat misalnya penambangan pasir di sungai-sungai, aliran sungai-sungai di Indonesia yang banyak sekali di Jawa misalnya. Itu tidak bisa begitu saja dilarang karena ya semua orang menikmati dari hasil pasir itu dan aktivitas penambangan pasir itu. Sekarang kalau misalnya penambangan pasir dilarang, yang pasti nanti pasir dari mana ya? Siapa mau membangun rumah pakai pasir apa? Kemudian mereka yang punya truk, mereka yang punya bisnis di sekitar area penambangan pasti akan bergejolak. Itu contohnya bahwa kultur industri penambangan itu sudah sangat kuat di masyarakat dan tidak begitu saja bisa diubah. Karena masyarakat sendiri ya sudah mendapatkan manfaat ya dari aktivitas penambangan seperti itu. Dan yang paling sangat jelas bahwa kultur industri tambang itu sangat kita sudah lama menikmatinya itu ya dari HP. Di mana sih masyarakat di dunia yang tidak punya, yang tidak pegang HP? Dan HP yang kecil itu tapi dimiliki oleh seluruh manusia di dunia ini mungkin itu membutuhkan listrik untuk mengecas ya, dan bahan-bahan partikel-partikel tambang ya, mineralnya entah emas atau apalah ya, saya tidak terlalu tahu, mungkin nikel atau timah. Tapi untuk mengecasnya sendiri, untuk memberi power listrik kan butuh listrik, dan listrik itu di Indonesia ya bahan bakarnya batu bara. Ini yang susah. Jadi kita sendiri sebagai orang yang misalnya Anda para aktivis yang mengharamkan dan mengkritik habis NU untuk tidak ikut serta dalam penambangan
penambangan itu justru saya kira semuanya memiliki HP yang mengambil energi powernya dari listrik, yang listriknya diambil dari batu bara. Nah itu maksud saya untuk menggambarkan kenyataan kultur industri ekstraktif sumber daya alam di Indonesia. Ini susah. Kalau kemudian di satu pihak menentang atau melawannya hanya secara ideologis, yang disampaikan oleh Greenpeace, itu tentu kita apresiasi, kita berterima kasih bahwa seruan moral ini ada dan terus tumbuh dan sangat berfungsi untuk mengontrol habit, custom, tradisi atau kultur pertambangan ini, dunia pertambangan ini, agar selalu ingat pada seruan moral untuk memelihara alam yang mereka ekstrak. Jadi kita harus berterima kasih, sebagaimana yang juga disampaikan oleh Gus Ulil, kita berterima kasih kepada Greenpeace yang sudah memviralkan apa yang terjadi di Raja Ampat dan kemudian diapresiasi dan direspon secara cepat oleh pemerintah dengan melarang penambangan di sana, Ampat kecuali di satu pulau ya. Ya, tapi itu gerakan yang sifatnya ideologis ya, opini yang bersifat ideologis yang ya Greenpeace mewakili itu, sehingga kita melihat memang gerakan mereka agresif ya, kemudian demanding ya, kemudian bersifat top down ya, yang kadang-kadang ya itu tadi hanya ada dalam wacana, terlihat dalam wacana tetapi tidak dalam praktik keseharian. Yang tadi kita misalnya tidak lihat ya, Greenpeace itu punya kapal-kapal juga yang listriknya kita tidak tahu dari apakah bukan dari tambang atau dari apa. Kemudian kantor-kantor mereka juga menggunakan listrik, apakah juga tidak menggunakan bahan bakar batu bara. Kemudian aktivis-aktivisnya juga pakai mobil yang pasti memakai bahan bakar. Kemudian HP-nya juga menggunakan listrik yang juga menggunakan batu bara ya, itu saya begitu. Jadi kalau aspirasi ideologis tentu kita hargai, kita hormati, kita terima kasih, kita apresiasi bahwa itu akan menjadi gerakan penyeimbang yang mengontrol moral mereka yang berada dalam kultur industri pertambangan. Untuk merubah kultur dunia pertambangan atau penambangan yang akan dilarang sama sekali, inilah yang kemudian diwakili oleh NU ya. Bahwa NU itu sebagai organisasi agama, saya melihat memang yang mereka lihat, yang mereka fokuskan utamanya adalah kemaslahatan masyarakat ya. Jangan sampai pelarangan atau penghentian suatu industri tambang penambangan itu kemudian berefek lebih negatif ya, berefek lebih negatif daripada itu ada gitu ya. Sekarang bayangkan misalnya seluruh masyarakat Indonesia, terutama yang ada di Pulau Jawa yang hampir 150 juta misalnya, tidak ada sama sekali listrik ya sekarang misalnya, kan tidak mungkin. Justru gerakan kehidupan apapun di Jawa itu dimotori oleh energi listrik ya, bisnis apapun. Dan kalau kemudian tiba-tiba dihentikan penambangan batu bara dan tidak ada alternatif lain, ya tentu kehidupan manusia akan lebih chaos saya kira ya. Ya gimana, tidak ada industri, tidak ada kehidupan, tidak ada lampu, tidak ada energi, pabrik-pabrik akan tutup. Nah, jadi itu chaosnya, madaratnya itu lebih besar ya. Saya kira lebih besar itu kalau tiba-tiba ya dia dihentikan, segala ekstraktif industri dihentikan, sebagaimana ini hanya bersifat ideologis ya, dihentikan, itu jelas resikonya terhadap kehidupan masyarakat itu lebih merusak daripada tambang itu sendiri. Jadi ini realistis yang terjadi, bahwa 150 juta orang di Pulau Jawa itu semuanya berjalan atau dijalankan oleh energi listrik yang sekarang itu dari batu bara gitu loh. Saya itu sebuah pandangan yang realistis, kenyataan yang tidak bisa dihindari, yang tidak bisa 1, 2, 3 sampai mungkin 10 tahun bisa langsung digantikan dengan energi terbarukan. Lagi-lagi kita ini soal harga dagang, pedagang, market. Mengganti suatu
bahan bakar yang lebih mahal. Itu tidak begitu saja bisa kemudian terjadi. Ya. Contoh saja misalnya kita yakin bahwa plastik itu merusak lingkungan, tetapi sampai sekarang tidak bisa begitu langsung dihentikan, diharamkan orang memakai plastik di Jawa. Ya. Betul begitu lama, saya kira ini kalau kemudian mungkin 10 tahun itu baru bisa. Nah, begitupun tambang, ya, batu bara misalkan digantikan dengan apa? Dengan energi angin, energi ombak, energi panas bumi, energi panas bumi kan juga tambang, ya. Ya. Nah, ini karena sudah ada kebiasaan dari industri dari hulu dan hilir yang tidak begitu saja bisa digantikan. Maka kemudian mereka yang berjuang untuk mengegolkan, meloloskan aspirasi ideologis mereka menjadi praktek, habit, lifestyle, custom, tradition, culture yang baru di masyarakat, itu butuh waktu yang lama, saudara-saudara. Karena kalau memaksakan secara hanya ideologis, yang hanya kemudian ideologis itu ya kemudian public policy yang tidak didampingi dengan advokasi cultural, ya, advokasi budaya, itu susah terjadi. Ya. Nah, saya kira apa yang dilakukan, diserukan oleh Greenpeace itu mewakili teman-teman aktivis yang peduli lingkungan, tetapi dari sudut aspirasi yang bersifat ideologis. Sementara teman-teman dari NU yang diwakili oleh Gus Ulil itu lebih bersifat mewakili apa yang realistis, yang memang sudah skilled, sebuah skill yang dia kuasai oleh masyarakat, tradition, custom, lifestyle yang hidup di masyarakat. Ini seperti rokok, ya, sama saja. Rokok itu kan konon merusak, kemudian sangat berbahaya secara kesehatan, tapi tidak bisa begitu saja di stop, dilarang semua orang itu tidak merokok. Alternatifnya apa? Alternatifnya apa? Merusak. Ya, kalau dilarang, jutaan manusia akan terimbas mungkin lebih dampak negatifnya daripada positifnya. Jadi saya pada posisi bahwa manusia itu pada dasarnya punya daya survival, punya akal, punya kelebihan, keistimewaan, rationality akal, dan survival force yang bisa mengatur diri mereka sendiri, bagaimana menangani tantangan, resiko, dampak-dampak lingkungan, misalnya dari pertambangan tadi. Contohnya misalnya di Dubai, masyarakat di Dubai yang dulu sangat miskin, kemudian mengeksploitasi tanah gurun menjadi kota, tapi bukan mempunyai daya survival, daya rationality, akal mereka menggunakan pendekatan sains, kemudian mereka bisa merubah kota yang gersang, yang kemudian memberi manfaat yang lebih kepada masyarakat. Saya kira apa yang dilakukan di Indonesia, masyarakat pertambangan atau industri ekstraktif lainnya bisa juga melihat seperti itu, bahwa suatu saat mereka bisa berganti, tetapi membutuhkan waktu yang lama agar dampaknya bisa dimitigasi. Terima kasih.